Anda masih bergabung bersama kami Breaking News Metro TV terkait dengan menjaga warisan Fransiskus tentang kemanusiaan yang mana beliau dikenal memang memiliki kepedulian terhadap isu-isu kemanusiaan serta perdamaian di dunia. Bahkan dalam misa Paskah kemarin yang beliau sempat pimpin, Paus mendoakan agar perang dan penjajahan yang terjadi di Gaza serta Ukraina segera berakhir. Dan bagaimana umat Katolik ini bisa memaknai perdamaian yang selalu digaungkan oleh Papa Fransiskus ini, kita langsung membahasnya dengan pendiri dan juga penasihat Paguyuban Wartawan Katolik Indonesia, ada Pak Albertus Magnus Putut Prabantoro. Pak Putut, terima kasih masih selalu bersama kami sejak beberapa jam lalu. Sama-sama. Sebagai orang yang kemarin terlibat langsung dengan kunjungan Paus September 2024, betul ya? Iya. Seperti apa Anda merasakan kehadiran beliau di Indonesia langsung dan Anda bisa berdekatan langsung dengan beliau? Saya itu sebenarnya panitia kecil lah. Saya itu tidak dalam posisi anggota panitia yang tinggi. Saya cuma bantu di komunikasi, bantu Mbak Glory, bantu siapa? Ya kawan-kawan semuanya di media. Iya, ya pokoknya di kelompok itu ya sedikit-sedikit aja lah kalau ada berita sebarkan atau seperti itu. Justru saat 10 hari sebelum datang itu saya bersama Romo Fajar, lalu juga dengan teman-teman sama Mas Mayong juga, lalu dengan teman-teman organisasi pemuda lintas agama. Lintas agama ya. Itu ada Ansor, kemudian ada Pemuda Katolik, ada Muhammadiyah, kemudian ada Hindu. Dari situlah sebenarnya saya melihat bahwa perdamaian di Indonesia itu dalam lintas agama sangat bisa terwujud. Dan mereka, inisiatif mereka membuat deklarasi Jakarta Vatikan yang mereka tanda tangan dan itu ditandatangani juga oleh Paus Fransiskus. Jadi dicap, jadi artinya dalam tanda kutip itu dicap lah, sah gitu kan. Jadi deklarasi Jakarta Vatikan itu memuat satu Pancasila itu harus digunakan sebagai dasar pijakan untuk bergerak mewujudkan perdamaian. Lalu kedua, mengajak pemuda global untuk sama-sama mewujudkan toleransi, lalu gotong royong, kemanusiaan segala macam. Lalu mendukung apa yang sudah dicetuskan, apa yang sudah dihasilkan dalam dokumen Abu Dhabi. Itu yang paling penting dan itu luar biasa saya kira. Karena apa? Karena mereka mengajak dari luar negeri, pemuda-muda luar negeri, untuk mewujudkan seperti itu. Jadi kayak, kenapa Pancasila? Itu Paus Fransiskus, Paus sebelumnya sudah tahu tentang Pancasila. Mereka menyebutnya Pangkahila. Pangkahila. Lalu yang kedua, Barack Obama. Itu udah pasti ya. Lalu yang ketiga, Sekjen PBB. Itu menekankan bagaimana Pancasila itu harus diterapkan. Dan saya kira Pancasila itu memang benar. Tidak salah. COVID itu memberikan penjelasan, legitimasi bahwa Pancasila itu benar. Indonesia itu salah satu dari 3 negara yang recovery ketika COVID itu selesai. Cepat. Kenapa bisa? Karena ada gotong royongnya. Coba Amerika itu. Selfish, individual, ya toh, pokoknya untuk saya sendiri. Ya udah, akhirnya tidak ada gotong royong. Coba aja di Jogja, di Jawa Tengah, di beberapa provinsi yang lain itu ada jaga kampung dan segala macam. Lalu mengumpulkan beras bersama-sama, jimpitan. Itu kan Pancasila. COVID menjelaskan itu. Lah, kenapa deklarasi Jakarta Vatikan yang ditandatangani oleh Paus sebagai saksi itu juga menggunakan Pancasila untuk perwujudan perdamaian dunia. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 menjelaskan bagaimana Indonesia harus aktif untuk dalam perdamaian. Siapa pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu kan untuk seluruh. Jadi setiap warga negara harus mewujudkan perdamaian dunia.
Siapapun nggak kenal agama manapun, oh itu agamanya ini agamanya nggak penting. Baik. Karena agama boleh beda, tapi air mata penderitaan kan sama. Tadi diutarakan oleh Romo Fajar bahwa kalau kita bicara tentang kemanusiaan, jangan ada mengkotak-kotakan lagi, semuanya harus lintas agama, lintas batas apapun seperti yang Suhu itu. Romo Fajar itu suhu. Sangat beliau sangat membumi. Grassroots-nya kuat sekali. Dan itu lintas agama. Dan konon dipanggilnya Gus kalau di daerah Romo Gus. Iya, Romo Gus. Baik, terima kasih Pak Albertus Magnus Putut Purbantolo telah bergabung bersama kami selama beberapa jam menemani Breaking News Metro TV. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.